kemungkinan besar Pak Prabowo tidak mau lagi bertarung untuk melawan arus kekuasaan gitu. Terlihat dari pilihan beliau untuk bergabung dengan Pak Jokowi hari ini gitu. Ini sebuah sign bahwa bahwa ini ada perubahan strategi, tidak lagi ingin melawan arus tapi ingin menumpang arus kekuasaan. Welcome to Total Politik. Ini sudah malam dan gue bakar rokok. Naluri perdukunan gue langsung keluar. Jadi karena kita membahas sebuah tema yang menerawang siapa? Itu orang-orang fotonya yang di belakang gue tuh. Ya, yang lokal-lokalan kita bahas lah di situ. 4 orang itu juga akan kita bahas di sini. Jadi ini baru-baru ini lembaga survei Indonesia merilis sebuah hasil survei yang dilakukan dari tanggal 25 Januari hingga tanggal 31 Januari 2021. Ini artinya surveinya ya 2 bulan yang lalu, hampir 2 bulan, ya sebulan yang lalu, dan artinya ini salah satu survei yang masih terhitung mutakhir lah, yang terhitung masih survei terkini tentang pemilu presiden dan wakil presiden 2024 nanti. Nah, ada salah satu yang menarik dari survei ini, relatif nama yang muncul itu adalah nama-nama yang fresh, dan itu hampir semuanya adalah orang-orang yang karir politiknya itu rise setelah Pak Joko Widodo menjadi gubernur DKI mungkin, atau Pak Joko Widodo mulai dikenal oleh publik masyarakat Indonesia sejak Bapak Jokowi jadi presiden lah. Nah, ada satu aja nama lama, yaitu Pak Prabowo Subianto yang masih berada di puncak dari survei yang dilakukan oleh LSI, di top of the table. Angka yang dukungan terhadap Pak Prabowo itu 22,5%. Ini sebenarnya angka yang nggak jauh berbeda dengan survei-survei terdahulu, ya, yang mana nama Pak Prabowo masuk, yaitu sekitar 20%-an. Jadi memang pencintanya Pak Prabowo itu kayaknya sudah memang mengkristal gitu ya di angka 20%-an itu. Waktu sebelum Pilpres kemarin juga 20%-an survei top of mind. Dan Pak Prabowo dan Bang Sandi ketika Pilpres 2019 mendapatkan angka sekitar 45%. Jadi ketika momen pemilu ada swing voters yang masuk, tapi captive-nya ya, orang-orang yang benar-benar sudah solid gitu suaranya ke Pak Prabowo, mau hujan badai akan ditempuh, kayak lirik lagu. Nah, itu sekitar 22%, 25% lah kurang lebih. Dan itu angkanya konsisten. Meskipun Pak Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi juga tetap saja angkanya juga segitu. Jadi memang ini adalah pemilih yang betul-betul sudah kuat, karena 22% ini menjadi wajar karena Pak Prabowo sudah ikut dalam kontestasi pemilihan presiden itu sebanyak 3 kali. Dari 2009 menjadi calon wakil presidennya Bu Mega, Mega Pro namanya waktu itu. 2014 bersama Pak Hatta Rajasa, kalah juga, Mega Pro kalah juga. Terus 2019 bersama Bang Sandi, ya kalah juga. Tapi melewati berbagai macam kekalahan itu, Pak Prabowo bisa memiliki dukungan yang betul-betul solid di angka 22,5%. Dia memang elit nasional udah lama ini Pak Prabowo. Nah, sisanya itu adalah nama-nama yang post Jokowi politics gitu ya. Gue menyebutnya post Jokowi politics karena kebanyakan nama-nama kepala daerah yang
mana itu terinspirasi dari langkah yang ditempuh oleh Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi itu ada nama Pak Gamawan Fauzi, misalnya Pak Fadil Muhammad yang dari kepala daerah menjadi elit nasional gitu. Nah, setelah itu Pak Jokowi bahkan bablas sampai menjadi presiden dari elit nasional. Itu orang-orang yang menjadi menjadi kita kenal karena berkah dari desentralisasi gitu. Jadi semakin banyak opsi kepemimpinan, terutama dari kepemimpinan daerah. Ini gue bacain aja. Pak Prabowo tadi 22,5, Mas Ganjar Pranowo 10,6, Mas Anies Baswedan 10,2, Pak BTP 7,2, Bang Sandi 6,9, Bu Risma itu di angka 5,5, Kang Emil 5%. Ini hampir semuanya nih kepala daerah nih. Ya, semuanya ini kepala daerah. Ini ada Mas AHY juga masuk 4,8%, Bu Susi mantan menterinya Pak Jokowi 2,3%. Pak Ustadz Abdul Somad yang viral setelah Pak Jokowi juga itu di angka 2%, dan Jenderal Gatot Nurmantio juga di angka 2%, yang mana beliau adalah Panglima TNI-nya Pak Jokowi gitu. Jadi salah satu Panglima TNI di masa Pak Jokowi selain Pak Hadi ya. Nah, ini jadi menarik gitu bahwa Pak Jokowi ini yang di sini nih dari nama-nama ini cuma Pak Prabowo doang nih yang pernah mendukung Pak Jokowi. Dalam artian orang yang pernah ikut mengorbitkan Pak Jokowi cuma Pak Prabowo nih dari nama-nama ini nih. Tapi yang lainnya ini adalah orang-orang yang muncul berkaitan dan bahkan dipromosikan juga oleh Pak Jokowi gitu. Jadi ini spektrum politiknya sudah sangat Jokowi ekosistem sebenarnya kalau kita lihat list dari orang-orang ini gitu. Nah, gue melihat bahwa pertarungan di 2024 itu akan sangat kental nuansa all Jokowi's men gitu. Jadi orang-orangnya Jokowi semua nih yang akan bertarung kayaknya, sangat kental nuansa itu. Misalnya ya di PDIP mungkin nama yang muncul Bu Risma misalnya, itu adalah menterinya Pak Jokowi hari ini. Pak Ganjar misalnya juga elit partai Gubernur Jawa Tengah gitu, yang merupakan kampungnya Pak Jokowi gitu. Jadi Bu Risma, Pak Ahok wakilnya Pak Jokowi, ya hubungannya Pak Jokowi semua. Pak Prabowo yang pernah mendukung Pak Jokowi dan juga orang yang menjadi pembantu Pak Jokowi hari ini. Jadi semuanya sangat kental nuansa Jokowi ini pemilu 2024, meskipun Pak Jokowi kalau per hari ini nih, kita tidak tahu besok seperti apa. Per hari ini ya tidak boleh mencalonkan diri. Kemarin kata Bang Bamsud, juga Bang Bamsud, susah banget ya nyebutnya, Bang Bamsud, Mas Bamsud lah. Mas Bamsud bilang kemarin nggak mungkin 3 periode karena Pak Jokowi nggak mau. Kalaupun mau Pak Jokowi, kita udah komit sama konstitusi. Gitulah kira-kira kata Mas Bamsud kemarin. Dan by the way kemarin Mas Bamsud nyuruh gua manggil doi, panggil nama aja, Bamsud aja katanya. Gila ente, ketua MPR gue panggil Bamsud, gue sama Rocky Gerung aja lu gue dibully sama orang, apalagi ini ketua MPR, wakil ketua pemuda Pancasila bos, gila lu. Walaupun dia nyuruh, tapi gue merasa tidak secure aja. Nah jadi akan sangat kental nuansa Jokowi walaupun Pak Jokowi tidak mencalonkan lagi. Kalau mencalonkan mungkin akan beda cerita, tapi meskipun tidak mencalonkan, akan sangat mungkin ini adalah soal Pak Jokowi juga. Jadi lu bayangin ya, 2024 tuh pilkada lagi. Artinya apa? Kalau 2024 pilkada serentak lagi, kemungkinan ada kemungkinan itu orang seperti keluar kerabatnya Pak Jokowi seperti Mas Gibran dan
Bang Bobi di Medan, Mas Gibran di Solo, itu akan ikut kontestasi lagi. Kalau pelantikan presiden itu Oktober, orang-orang ini akan ikut kontestasi mungkin Pilkada Sumut atau Pilkada Jateng gitu ya, di 2024 itu. Mungkin Pilkada Sumut atau Pilkada Jateng. Tentunya butuh backup dari kekuasaan yang established. Nggak mungkin mereka itu akan memilih melawan arus kekuasaan, itu nggak mungkin. Jadi ada kepentingan kerabatnya Pak Jokowi tentunya secara politik dan realistis gitu ya. Ya kalau memang ingin karir politiknya berlanjut ya dan lebih tinggi ya mau nggak mau ya harus bertarung di 2024 itu dan menang. Dan tentunya tidak akan memilih berseberangan dengan kepentingan kekuasaan tertinggi. Jadi ada kepentingan yang nanti jadi presiden ini masih orang-orang yang bisa memberikan garanti kepada Pak Jokowi untuk tetap menjaga pengaruhnya di dalam konstelasi politik Indonesia tentunya. Nah inilah yang gue lihat nih. Jadi misalnya termasuk dalam pertarungan 2024, nah di situ yang akan diuji nih, apakah orang seberang istana atau orang dalam istana. Jadi di pertarungan 2024 akan pasti akan berebut blessingnya Pak Jokowi. Bahkan kemarin Mas Bamsud juga bilang Golkar akan sangat memperhitungkan siapa calon yang akan menjadi andalannya Pak Jokowi di 2024 gitu. Nah, artinya blessingnya Pak Jokowi lah yang paling ditunggu. Ini kan dari nama ini kan cuma Pak Prabowo dan Mas AHY sebenarnya yang relatif tiketnya itu udah setengah atau seperempat aman. Kalau threshold 20%, Demokrat tuh 7% ya berarti sepertiga aman. Kalau Pak Prabowo 12%, tinggal nyari 8% lagi ya berarti udah lebih dari setengah aman. Yang lainnya ini kan nggak punya tiket gitu. Nah ketika nggak punya tiket, yang paling dibutuhkan yaitu elite backup, political backup, ya yang mana kemarin Mas Anies sudah sowan nama Pak Surya Paloh, partai gede 10%, setengah tiketnya juga udah jadi itu kalau misalnya udah deklarasi secara resmi. Dan yang kedua financial backup. Apakah orang-orang ini mampu memberikan garansi dia punya financial backup? Nah, caranya biar financial backup dan political backup itu relatif aman, yaitu dengan melalui mendapatkan blessing tentunya dari penguasa yang sedang berkuasa gitu, yang sedang existing, yang sedang establish, yaitu Pak Jokowi gitu. Apalagi Pak Prabowo. Kalau gue sih melihat Pak Prabowo apabila beliau bertarung di 2024 itu sangat tergantung juga tuh pada titahnya Pak Jokowi. Kenapa gue bilang begitu? Karena kemungkinan besar Pak Prabowo tidak mau lagi bertarung untuk melawan arus kekuasaan gitu. Terlihat dari pilihan beliau untuk bergabung dengan Pak Jokowi hari ini gitu. Ini sebuah sign bahwa bahwa ini ada perubahan strategi, tidak lagi ingin melawan arus, tapi ingin menumpang arus kekuasaan. Jadi ya karena pilihannya untuk bergabung tadi. Nah, kalau dilihat dari angka, pastinya kader-kadernya Pak Prabowo di Gerindra pengen banget Pak Prabowo maju. Karena dengan elektabilitas yang sudah pasti ini 20%-an ini, kalau dikonversikan ke Gerindra, suara Gerindra yang sekarang 12%, dan apabila gapnya semakin menipis dengan angka elektabilitas Pak Prabowo, kemungkinan Gerindra dekat 20% suaranya di pemilu 2024 nanti. Jadi di internal Gerindra pasti ingin Pak Prabowo yang maju karena itu akan menyelamatkan daerah-daerah basis mereka di Pileg. Tapi di dalam naluri politik seorang Pak Prabowo, ini menurut gua bisa salah, itu
sangat tergantung bagaimana arus kekuasaan itu bisa dia tunggangi atau tidak gitu. Kalau dia tidak bisa tunggangi arus kekuasaan, kemungkinan besar Pak Prabowo tidak akan mencalonkan, karena ini pelajaran gitu. 2009 beliau melawan Pak SBY yang waktu itu adalah penguasa periode kedua gitu ya, memasuki masa periode kedua. Pak SBY waktu itu adalah seorang incumbent di dalam pemilu 2009. Kemudian di 2014 dia melawan Pak Jokowi. Ya memang Pak Jokowi 2014 bukan presiden, tapi ketika itu penguasanya yaitu Pak SBY gitu tidak secara terang-terangan juga memberikan dukungan Partai Demokrat kepada Pak Prabowo. Jadi dia waktu itu mencalonkan 2014 meskipun bersama Pak Hatta Rajasa, dia tidak di backup oleh kekuatan penguasa atau tidak di backup oleh arus penguasa, karena secara terang-terangan Pak SBY mengambil pilihan abstain waktu itu di 2014, sehingga ada aturan kalau partai abstain dia dihukum untuk tidak bisa mencalonkan presiden di pemilu berikutnya di 2019 gitu. Jadi di 2019 melawan Pak Jokowi yang merupakan petahana gitu. Nah, tentunya di 2024 sampai Oktober itu Pak Jokowi masih presiden dan bukan pilihan yang menyenangkan untuk Pak Prabowo tentunya untuk berhadapan dengan kekuasaan yang sedang existing, yang sedang menjalankan roda pemerintahan, karena resourcesnya ada di situ semua dan dia nggak akan memilih melawan arus, ditandai dengan bergabungnya dia dari awal dengan Pak Jokowi yang notabene adalah musuh politiknya gitu ya sebelum Pilpres, dan sekarang dia bergabung. Ini tanda-tanda bahwa Pak Prabowo lagi mencoba untuk mengevaluasi langkah politiknya yang selama ini melawan arus. Kayaknya sekarang kita perlu riding the wave deh. Kita nggak bisa nih melawan arus kekuasaan. Deras sekali ternyata arus kekuasaan itu, instrumen kekuasaan itu begitu lengkap gitu untuk melawan penantang-penantangnya gitu. Jadi itu akan terjadi gitu, blessing Pak Jokowi akan dianggap oleh Pak Prabowo sebagai salah satu variabel yang menentukan pencalonannya gitu loh, menurut perhitungan gua nih di 2024. Jadi kalau lo tanya, jadi siapa yang akan mencalonkan di 2024? Satu-satunya orang yang bisa jawab saat ini adalah Pak Jokowi gitu. Ini tergantung blessingnya Pak Jokowi kemana. Kemarin itu kan gua nonton Bang Ade Armando di Cokro TV wawancara Pak Luhut. Pak Luhut bilang, oh belum dibicarakan, kayaknya baru 2022 dibicarakan. Itu memang Pak Luhut memang testing the water atau keceplosan ngomong atau emang sengaja mau ngebocorin info itu, gue juga nggak tahu gitu motifnya apa. Tapi yang jelas bahwa Presiden tentunya akan punya jagoan gitu dengan sainnya Pak Luhut yang seperti itu. Ini besar kemungkinan Presiden akan punya jagoan. Nah, kalau ditanya siapa yang akan bertarung, ya yang paling pasti bertarung dari nama-nama ini ya yang punya partai cuma Pak AHY dan Pak Prabowo gitu. Tapi dalam fakta politiknya yang lain ini masih berpeluang selama itu blessingnya Pak Jokowi berhasil didapatkan. Karena prediksi gua si Pak Jokowi tidak akan pasang di banyak kaki ini di 2024 nih, karena dia harus mengambil posisi yang benar-benar yang mana itu benar-benar orangnya dia yang menang, sehingga agenda-agenda politik Pak Jokowi yang dititipkan kepada anak dan menantunya di Indonesia itu akan terus berlanjut gitu.
Mungkin gua tutup segitu aja dari pembahasan gua soal terawang menerawang. Jadi siapa yang bisa jawab kandidat yang akan bertarung di 2024 menurut gua adalah El Presidente Joko Widodo. Oke, sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.